Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya NS Siti Rohani MKep sebagai dosen tetap di Akbar Yatna Yuwana Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Saya mengampu keperawatan medikal bedah dan khususnya adalah keperawatan medikal bedah 2. Mata kuliah ini diperuntukkan mahasiswa tingkat 2 semester 3 atau semester ganjil dengan kode mata kuliah IKK 307 dengan beban SKS 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktik laboratorium. Capaian dalam pembelajaran ini adalah CPL 1 di mana mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar yang berkaitan dengan keperawatan, mampu memberikan asuhan pada individu, kelompok, maupun keluarga, mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini adalah CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, dan CPMK 7. Sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK mata kuliah ini adalah sub CPMK 1 sampai dengan sub CPMK 14 yang semuanya sudah tertuang dalam RPS, di mana RPS ini telah disetujui atau diperiksa oleh Kaprodi dan disetujui oleh Direktur. Strategi atau metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu dengan perkuliahan, tutorial, diskusi, dan praktik laboratorium. Tutorial sendiri itu dilakukan di ruang kelas dengan media layar televisi dan laptop untuk menyampaikan teori-teori yang terkait. Diskusi dilakukan dengan presentasi kelompok, interaksi bersama dalam proses pembelajaran. Praktikum laboratorium sendiri dilakukan di ruang laboratorium dengan metode simulasi dan demonstrasi yang sebelumnya dilakukan dengan tutorial dan menggunakan Phantom serta alat-alat sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Dalam proses pembelajaran, kita menggunakan sumber referensi yang berasal dari ahlinya serta dari jurnal-jurnal terkait. Evaluasi yang ditetapkan merupakan aktivasi partisipatif melalui tugas seminar kelompok, di mana itu terdiri dari 30% diambilnya. Kemudian ada kognitif pengetahuan melalui sikap yang diambil adalah 10%. Teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Baik. Cerah-cerah semua ya hari ini ya. Sudah siap untuk kegiatan hari ini? Siap. Tadi sudah sarapan? Sudah. Mudah-mudahan teman-teman tadi sudah sehat semua, sudah sarapan. Nah, hari ini kita akan mulai proses pembelajaran ya di keperawatan medikal bedah 2. Ya. Hari ini pertemuan ke-2 ya. Kemarin teman-teman waktu di awal pertemuan pertama masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Tentang apa kemarin? Iya, benar banget ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami gangguan muskuloskeletal. Ya. Apa aja masalahnya yang bisa terjadi? Ya, bisa pasien yang mengalami osteoporosis. Ya, kemudian juga ada osteomielitis. Dan hari ini kita akan bahas tentang ya. Tadi teman-teman sudah berdoa? Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, amin. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa hari ini kita akan memasuki proses keperawatan belajar tentang keperawatan medikal bedah 2, yaitu di pertemuan kedua dengan materi asuhan keperawatan pada pasien dengan fragil. Ya, sesuai dengan RPS,
sesuai dengan RPS yang sudah Ibu sampaikan ya di awal pertemuan, dan kalian juga sudah baca ya, kemarin sudah Ibu sudah Ibu masukkan ke dalam adlink. Sudah baca semua RPS-nya? Sudah. Ya, bahwa hari ini itu adalah presentasi kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap ya? Ya, hari ini kita akan presentasi nanti kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan asuhan keperawatan pasien yang mengalami fraktur. Nah, sebelum kita memulai untuk presentasi kelompok 1, Ibu akan absen dulu ya untuk hari ini. Ahmad Restu hadir? Hadir. Anggi hadir? Hadir. Jikni hadir? Hadir. Nurul Aida hadir? Hadir. Ya. Hari ini semua tadi udah ini ada yang belum dipanggil teman-teman? Sudah ya, baik. Kalau sudah, kita akan lanjut untuk presentasi kelompok 1. Oh ya, teman-teman ada yang tahu kira-kira kenapa sih kok kita belajar tentang fraktur ini? Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang? Ya, tujuannya adalah setelah nanti kalian mendapatkan materi ini, kalian bisa mengaplikasikan ya. Setelah nanti kalian akan bisa mengaplikasikan kalau ketemu dengan pasien fraktur itu apa yang harus kalian lakukan ya. Nanti kalian akan melakukan pengkajiannya, apa saja yang harus kalian kaji sampai nanti melakukan tindakan dan mengevaluasi hasil yang sudah kalian lakukan terhadap pasien yang mengalami fraktur ini. Ya, sebentar lagi kalian juga akan praktek ya, nanti juga akan praktek tentang perawatan medikal bedah ya di rumah sakit. Nah, salah satunya siapa tahu nanti kalian ketemu dengan pasien ini dan kalian sudah dapat untuk mengaplikasikannya. Teman-teman ada yang tahu kira-kira tujuan kita belajar tentang fraktur ini apa sih sebenarnya? Agar bisa mengaplikasikan bagaimana cara menangani pasien fraktur. Ya, benar sekali ya, bahwa tujuan kita kenapa kita belajar tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan fraktur, supaya nanti pada saat kalian ke rumah sakit kalian dapat mengaplikasikan apa yang sudah kalian dapat selama proses pembelajaran. Ya, untuk itu kalau kita sekarang akan tadi presentasi kelompok 1. Sudah siap ya kelompok 1 ya? Silakan untuk kelompok 1 untuk maju dan mempresentasikan hasil kelompoknya. Selamat pagi teman-teman semua. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan para pasien yang mengalami fraktur. Ini ada anggota dari kelompok 1. Nama saya ada Muhammad Ridwan dan ini rekan saya. Nama saya Pak Hidayat. Nama saya Jikna Banicaya. Saya Victoria. Saya Nurul Aida. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum fraktur itu apa? Jadi fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang rawan episipis atau tulang rawan sendi. Itu umumnya disebabkan oleh trauma atau tekanan fisik yang melebihi kekuatan tulang untuk menahannya. Dapat terjadi pada tulang sehat akibat trauma hebat atau pada tulang yang sudah lemah atau fraktur patologis. Ini adalah ada penyebab fraktur dibagi menjadi 3. Ada trauma langsung, yaitu benturan langsung mengenai tulang. Yang kedua, kekuatan benturan melebihi elastisitas tulang. Lalu ada trauma tidak langsung, gaya diteruskan dari titik jauh, misal jatuh bertumpu pada tangan. Yang kedua, patah terjadi bukan di titik benturan. Lalu ada fraktur patologis. Yang pertama terjadi pada tulang yang sudah lemah. Yang kedua, penyebab osteoporosis, osteomyelitis, keganasan tulang. Lalu ada klasifikasi fraktur. Yang pertama ada berdasarkan garis patah dan hubungan luar, yaitu ada komplit dan inkomplit atau garis patah. Lalu ada tertutup atau kloset dan terbuka atau open, risiko infeksi tinggi. Lalu berdasarkan bentuk garis patah, yang pertama ada transversal, ada oblik, ada spiral. Lalu ada minutif atau fragmen, banyak, grandstick atau anak-anak. Mengapa penting? Karena klasifikasi menentukan penata laksanaan medis atau konservatif
kasus pembenahan dan fokus asuhan keperawatan yang diberikan termasuk resiko komplikasi seperti infeksi pada fraktur terbuka. Lalu ada manifestasi klinis fraktur. Yang pertama itu ada nyeri hebat, terutama saat bergerak. Yang kedua, pembengkakan dan perubahan warna kulit. Yang ketiga, deformitas atau perubahan bentuk tulang. Yang keempat, ada kreativitas atau bunyi gemetak saat digerakkan. Yang kelima, keterbatasan fungsi gerak. Yang keenam, fraktur terbuka, fragmen tulang capak keluar. Ini ada proses penyembuhan tulang. Yang pertama itu ada hematoma, lalu proliferasi sel. Yang ketiga ada pembentukan kalus. Yang keempat konsolidasi. Yang kelima remodeling. Lalu ada pengkajian pasien fraktur. Yang pertama ada anamnesis dan nyeri, yaitu mekanisme cedera atau riwayat kejadian. Lalu ada pengkajian nyeri komprehensif atau PKRST. Lalu ada pemeriksaan fisik, ada prinsip look, ada feel dan move. Lalu identifikasi deformitas dan gravitasi. Lalu status neurovaskular, yaitu ada warna kulit, suhu, kapilari refill. Lalu sensai dan pergerakan distal cedera. Lalu ada psikososial, dampak keterbatasan mobilitas terhadap kondisi psikologis pasien. Jadi di sini kita akan menjelaskan ada diagnosa keperawatan. Jadi menurut buku SDKI itu ada beberapa diagnosa. Yang paling pertama itu ada nyeri akut. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Yang kedua yaitu kita ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang. Dan yang ketiga yaitu kita ada risiko infeksi terutama pada fraktur terbuka. Selanjutnya yaitu ada gangguan integritas kulit atau jaringan. Dan yang terakhir ada defisit pengetahuan tentang program pengobatan. Nah, di sini juga ada selanjutnya yaitu kita mengintervensi keperawatannya menurut buku ICG dan SRKI. Yang pertama yaitu kita melakukan manajemen nyeri. Manajemen nyeri itu kita memberikan farmakologis seperti memberikan analgesik sesuai program yang telah diberikan atau sesuai dengan yang bilang dokter. Dan bisa juga non farmakologis. Non farmakologis itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu ada relaksasi, distraksi dan posisi nyaman. Dan juga ada dukungan mobilitas. Dukungan mobilitas ini ada kita secara bertahap sesuai dengan toleransi atau dengan sesuai dengan keadaan pasiennya. Lalu kita juga bisa melakukannya dengan latihan LM pada area yang tidak cedera. Lalu selanjutnya yaitu kita tentu ada perawatan dan pencegahan pada infeksinya dengan cara yang pertama kita bisa perawatan lukanya pada area frakturnya. Yang kedua yaitu kita bisa mengedukasi kepada pasien dengan menggunakan alat gips atau alat fiksasi. Lalu setelah itu kita ada pemantauan neurovaskuler, yaitu kita mendeteksi dini sindrom kompartemen secara berkala. Di sini juga kita akan melakukan implementasi, evaluasi dan dokumentasi. Implementasi pada pasien dengan diagnosa fraktur ini, yang pertama itu kita pelaksanaan tindakannya, keperawatannya dengan sesuai dengan rencana intervensinya. Lalu kita evaluasi, tentu kita melakukan evaluasi swab, yaitu kita subjektifnya bagaimana, objektifnya juga bagaimana, dan asesmennya. Yang terakhir juga kita akan melakukan planning, lalu kita menilai perkembangan kondisi pasiennya. Lalu yang terakhir kita pendokumentasian. Pendokumentasiannya itu tentu kita harus sistematik, akurat, dan berkesinambungan dengan apa yang telah kita rencanakan di intervensi tersebut. Lalu kita harus ada bukti juga, tanggung jawab dan tanggung gugat pelawat juga. Lalu kita juga harus berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya seperti lab, gizi maupun dengan dokter juga. Nah, di sini juga kita harus ada poin penting pada pelaksanaan pada saat kita melakukan asuhan keperawatan pada pasien fraktur. Yang pertama itu konsep medisnya. Konsep medis yaitu kita ada definisi apa itu fraktur tersebut. Lalu kita juga harus mengetahui etiologi yang terjadi
pada frakturnya, lalu ada klasifikasi frakturnya juga, lalu ada manifestasi klinis, lalu ada proses penyembuhan tulang. Nah, asuhan keperawatannya kita sudah mengetahui. Yang pertama itu kita pengkajian, yang kedua itu diagnosa, yang ketiga yaitu kita intervensi, yang keempat implementasi, dan yang terakhir yaitu kita ke evaluasi. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah selesai menjelaskan apa pada perawatan pada pasien dengan fraktur. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang tadi sudah menjelaskan dengan jelas dan lengkap ya. Tapi sekarang kita kasih ulang dulu untuk kelompok 1. Sekarang kita akan masuki untuk sesi tanya jawab. Ya, silakan untuk sesi tanya jawab ini untuk 3 orang penanya boleh, atau bertanya boleh, atau memberikan masukan boleh. Untuk kelompok, untuk sesi ini 3 orang, silakan dengan menyebutkan namanya. Ya, silakan. Izin bertanya teman-teman, perkenalkan nama saya Agus Sukawadu. Tadi kan kelompok sudah menjelaskan terkait dengan asuhan keperawatan fraktur. Nanti saya akan menanyakan apa dasar atau data pendukung sehingga kelompok menetapkan diagnosis tersebut pada pasien fraktur. Terima kasih. Untuk kelompok sudah jelas pertanyaannya? Sudah? Oke, baik. Silakan untuk yang kedua, ada lagi teman-teman? Ya, silakan. Baik, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dari Pamungkas. Saya di sini tadi sudah menyimak materi dari teman-teman kelompok. Yang saya ingin bertanya terkait apa sih komplikasi yang bakal terjadi ketika fraktur itu tidak cepat ditangani secara cepat. Mungkin teman-teman bisa menjelaskannya secara singkat dan mudah dipahami. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sudah jelas ya. Oke, untuk terakhir silakan. Ya, silakan. Baik, izin perkenalkan diri, nama saya Firmawati. Izin bertanya teman-teman, apa tujuan utama intervensi pada pasien fraktur? Baik, cukup itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Untuk kelompok sudah menyiapkan jawabannya, kira-kira apa yang akan disampaikan kepada teman-temannya? Silakan. Baik, terima kasih Ahmad Sutawadu. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ahmad Sutawadu. Nah, jawabannya itu adalah dasar menetapkan diagnosa nyeri akut adalah dari data pengkajian pasien secara subjektif maupun objektif. Nah, jadi secara subjektif pasien mengeluh nyeri bertambah saat digerakkan. Kalau misal secara objektif, yaitu pasien tampak meringis kesakitan, yaitu melindungi area yang sakit. Terdapat pembengkakan juga, nyeri tekan, dan keterbatasan gerak. Nah, karena fraktur menyebabkan putusnya kontinuitas tulang serta kerusakan jaringan yang merangsang reseptor nyeri, maka kami menetapkan diagnosanya yaitu nyeri. Baik, apakah sudah cukup? Terima kasih, Ahmad Sutawadu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Gali. Izin jawab ya, untuk komplikasi fraktur tadi kita bisa pendarahan, infeksi, lalu kerusakan syaraf dan juga pembuluh darah, lalu juga penyumbatan tulang yang tidak normal dan juga bisa mengalami kekakuan sendi dan juga bisa penurunan fungsi anggota gerak bahkan kecacatan permanen. Nah, maka dari itu saat fraktur langsung harus segera dilakukan penanganan yang tepat dan cepat agar komplikasi dapat ditangani seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Gali. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Rahmawati. Saya izin menjawab, tadi nanya manajemen nyeri.
Tadi udah dijelasin sama rekan saya, itu ada intervensi utamanya yaitu manajemen nyeri, yaitu farmakologis analgesik sesuai program. Lalu ada non farmakologis yaitu relaksasi, distraksi, dan posisi nyaman. Ya, tadi jelas banget ya, jelas sekali teman-teman. Sudah dijelaskan setiap pertanyaan. Apakah ada yang masih mau ditanyakan? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, kita kasih aplaus untuk kelompok sekali lagi yang sudah berhasil mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan sangat baik. Silakan kembali ke tempat. Ya, tadi teman-teman dari kelompok 1 sudah menjelaskan dengan sangat jelas ya. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Saya rasa sudah cukup jelas ya. Baik, saya hanya sedikit mengulang tadi bahwa apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan fraktur? Apa tadi fraktur itu? Iya, fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan. Iya, bisa penyebabnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Tadi masih ingat? Ya, biasanya paling sering adalah terjadinya benturan langsung. Ya, ada kecelakaan atau jatuh. Ya, kemudian ada yang tahu teman-teman untuk mendiagnosis bahwa seseorang itu dikatakan fraktur? Tes diagnostik apa yang sering digunakan? Tes diagnostik, oh ini loh pasien bahwa benar pasien ini mengalami fraktur. Dengan apa? Menggunakan CT scan. Selain CT scan, ronsen, ya dengan ronsen atau foto, ya foto bagian tulang yang mengalami trauma atau fraktur atau diindikasikan mengalami fraktur tersebut. Ya, dari fraktur itu, dari foto itu akan kelihatan seperti apa sih patahannya, ya. Apakah nanti ada banyak ya klasifikasinya, ya. Apakah nanti itu komplit atau inkomplit, ya. Jadi dari sini kita tahu pasien ini mengalami fraktur yang mana. Sehingga nanti pasti penata laksanaannya juga akan berbeda, ya. Kemudian ini tadi ya sudah dijelaskan dengan jelas. Kemudian ini tadi ya ada deformitas atau ada perubahan bentuk ya dari tulangnya. Kemudian ada pembengkakan. Jadi biasanya paling sering pembengkakan terjadi pada fraktur yang tertutup, ya. Kemudian ada nyeri, ada baal. Apa itu baal? Ya, kematian rasa atau sering juga dikatakan ini PDC, ya. Kemudian ada crepitus. Apa crepitus? Crepitus biasanya apa ya? Seperti tulangnya karena hancur, ya. Jadi tidak teraba keras. Jadi seperti ada yang lunak pada bagian tulangnya. Kemudian ada shock hipovolemik. Ini biasanya disebabkan karena ada pendarahan, ya. Kemudian bisa terjadi spasme otot, ya. Kemudian ada ekimosis. Nah, penata laksanaan yang paling sering itu adalah ada reduksi fraktur dengan mengembalikan posisi, ya. Ada traksi, ya. Kemudian nanti bisa juga dilakukan dengan ini ya, ada traksi dengan proses pembedahan. Nah, ini imobilisasi. Biasanya pasien yang mengalami fraktur diharapkan imobilisasi supaya tidak terjadi fraktur berulang sampai dengan posisi tulangnya itu kembali. Nah, ini tindakan macam-macam ya, risasi eksternal, ada bidai, ya bidai ini biasanya pada kasus-kasus fraktur yang tertutup, ya. Kemudian ada gips, ya. Kemudian ada traksi.
Ini fiksasi internal ya tadi ya. Apa ini ada yang pernah lihat seperti ini? Belum? Nah, ini biasanya dengan menggunakan open reduction internal fixation atau sering juga dipasang apa? Pen ya. Ini pencegahannya imobilisasi yang tepat dan stabil, pemantauan ketat terhadap tanda-tanda sindrom kompartemen. Apa itu sindrom kompartemen? Ada yang tahu? Apa? Kematian jaringan akibat apa? Terjadinya apa? Terjadi iskemik pada bagian yang distal. Jadi misalnya nih frakturnya di bagian sini ya. Kemudian, nah, sirkulasi ke bawah ke sini itu akan terhambat sehingga akan menyebabkan terjadinya iskemik, dan ini lama-lama akan mengalami sindrom, nanti akan lama-lama menjadi terjadi tanda sindrom kompartemen itu seperti apa? Kebiruan, kemudian nanti akan mati rasa dan lama-lama bisa menjadi nekrosis dan harus dilakukan amputasi. Nah, tadi diagnosa utamanya sudah jelas ya, ada nyeri akut, kemudian resiko infeksi ini yang terbuka ya. Yang paling utama adalah nyeri akut, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok juga. Ini intervensinya adalah intervensi yang utama adalah manajemen nyeri ya. Manajemen nyeri itu ada farmakologi dan non farmakologi. Nah, itu teman-teman untuk materi pada hari ini ya, tentang terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami fraktur. Apakah ada yang masih kurang jelas? Oke, kalau sudah cukup, tadi saya juga rasa teman-teman tadi sudah bertanya ya, sudah saya jelaskan, dan ada yang tadi sedikit saja saya mengevaluasi tadi, masih ada yang ingat kira-kira mana ya? Namanya siapa? Sofia, ya. Sofia tadi frakturnya apa, Sofia? Terputusnya tulang, ya. Diagnosa utamanya apa? Nyeri akut, ya. Sudah pintar-pintar semua ya. Jadi sudah siap nanti masuk ke rumah sakit? Siap. Ya, tapi sebelum kita nanti masuk rumah sakit, kita nanti akan laboratorium dulu ya, laboratorium terkait dengan tindakan yang tadi, misalnya bagaimana sih merawat pasien yang dilakukan pemasangan gips dan pasien-pasien yang dilakukan amputasi, atau nanti pasien yang mengalami tadi luka yang dilakukan perawatan luka. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Pagi hari ini kita nanti akan pertemuan yang selanjutnya, pertemuan ketiga, yaitu kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami amputasi. Ya, saya cukupkan. Selamat pagi dan sekian. Terima kasih. Demikian video ini saya buat. Semoga dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai syarat proses sertifikasi dosen. Terima kasih.